Tentang bab salat, yang dimana salat tersebut adalah salah satu rukun daripada rukun Islam atau salah satu tiang-tiangnya Islam, dan di antara amaliyah atau ibadah yang dikerjakan dengan tubuh, tidak ada satu ibadah pun yang lebih afdal daripada salat. Makanya dikatakan oleh ulama, farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Paling utamanya, paling afdalnya pekerjaan wajib atau fardah yaitu adalah salat fardah. Dan pekerjaan yang paling afdal daripada semua pekerjaan sunnah yaitu adalah salat sunnah. Makanya dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu maudu'in faman syaa'a falyastakthir wa man syaa'a falyastaqlil. Salat tersebut adalah sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau, boleh dia memperbanyak. Barang siapa yang mau, boleh juga dia untuk mempersedikit salat tersebut. Kenapa? Dalam salat ini kok dikatakan lebih afdolnya ibadah secara fisik badan tubuh? Karena dalam salat tersebut itu menyimpan beberapa ibadah-ibadah yang terpisah disatukan dalam salat. Yang pertama, ketika orang tersebut salat diharuskan punya wudu. Seandainya wudu tanpa salat, wudunya sudah ibadah. Yang kedua, salat tersebut diwajibkan untuk menutup aurat. Di luar salat saja menutup aurat, kalau niat ingin mengikuti perintah Allah dan Nabi Muhammad, itu sudah ibadah. Di dalam salat ada Al-Quran, yang dimana Al-Quran tersebut adalah ibadah. Di dalam salat ada zikir, yang dimana zikir saja itu sudah ibadah. Di dalam salat ada kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahu Akbar, dan mengagungkan Allah adalah ibadah yang sangat besar. Di dalam salat ada syahadat. Syahadat tersebut adalah pintu Islam. Dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam salat ada salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba yang dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba tersebut memperbanyak sujud, maka semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu tidak bisa kita laksanakan kecuali kita sering salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada sujud di luar salat. Ada sujud seperti sujud syukur, sujud tilawah. Tapi sujud syukur dan sujud tilawah itu jarang kalau manusia melakukannya. Berarti manusia itu paling dekat dengan Allah adalah dalam keadaan bersujud. Siapa orang yang paling banyak sujud? Yang paling banyak salat. Berarti orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling banyak salat. Seperti itu. As-salatu khairu maudu'in. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salat itu dalam agama bagaikan kepala dalam jasad, yang dimana jasad tidak akan hidup tanpa kepala. Begitu juga tidak akan hidup itu agama kalau salat itu dilalaikan. Makanya disebut dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali amal nanti diperiksa di akhirat itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Pertama kali orang itu yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti amalnya di akhirat di kuburan yaitu adalah salat. Fa in wujidat tammatan qubilat hiya wa sairu a'malih. Jika salatnya sempurna utuh, maka salat diterima dan amal-amal ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wujidat naqisatan ruddat hiya wa sairu a'malih. Misalnya salatnya ada yang kurang,
Enggak ada solat sunnah untuk menutupinya kekurangan dari solat yang wajib tersebut. Ruddat hiya wasairu amali, solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang lain pun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat tersebut akan mencegah seseorang dari keburukan dan kemungkaran. Artinya apa? Salatnya orang yang benar, maka salat tersebut akan memproses dirinya menjadi orang yang paling benar. Memproses dari dalam. Artinya seburuk-buruknya orang, ketika orang tersebut banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, maka salat yang dia lakukan itu akan memproses dia dari buruk akan menjadi baik. Wahakadha, itulah salat. Makanya apa itu? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu sahabat datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata pada Nabi, ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah, saya melakukan dosa. Dosa apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa kepada seorang perempuan tapi bukan zina. Di luar zina. Saya melakukan dosa dengan seorang perempuan pada seorang perempuan tapi itu bukan zina ya Rasulullah. Beri saya hukuman ya Rasulullah karena saya takut celaka nanti di akhirat. Rasulullah tidak memperdulikan orang tersebut. Orang itu sangat takut atas dosa yang dia lakukan. Pada akhirnya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan, masuk waktu sholat, Nabi Muhammad sholat, para sahabat sholat, dan orang itu ikut sholat. Ketika selesai sholat, Nabi Muhammad mau pergi, dikejar lagi. Ya Rasulullah, gimana nasib saya ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad itu berkata, kamu kan sholat bersama saya barusan kan? Iya ya Rasulullah. Nah, sholat kamu itu sudah jadi penebus atas dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Wahakadha. Dan sholat yang seperti itu, apalagi sholat tersebut dilaksanakan jamaah, berarti sholat itu hukumnya wajib. Kepada siapa sholat itu wajib? Pada semua orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang mukallaf itu orang yang baligh, punya akal. Artinya kalau orang tersebut tidak mukallaf, tidak baligh dan tidak punya akal, maka sholat tersebut tidak wajib pada dia. Salah satu contohnya anak kecil. Anak kecil punya akal, pinter dia, faham tapi tidak baligh, tidak adab, tidak sampai batasan anak tersebut baligh, maka sholat tidak wajib pada dia. Hanya saja jika anak tersebut umur 7 tahun, maka kewajiban tersebut untuk melaksanakan sholat bukan tertuju pada anaknya, tapi pada orang tuanya, wajib untuk menyuruh anak tersebut dan mengajari itu anak untuk melaksanakan sholat. Tapi kewajiban itu pada orang tua. Artinya seandainya anak tersebut tidak sholat dan tidak dididik dan tidak diajari melaksanakan sholat dari umur 7 tahun, maka yang dosa itu bukan anaknya, karena anaknya belum wajib, tapi yang dosa orang tuanya. Anak belum wajib sholat, tapi orang tua wajib mendidik anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Begitu juga orang yang tidak sholat itu apabila balik tapi tidak punya akal. Salah satu contohnya, balik gak punya akal itu orang gila. Itu gak punya akal. Jadi orang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal, tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang akalnya masih ada, dia baligh, dewasa, akalnya masih ada, maka tidak boleh orang tersebut meninggalkan sholat. Ketika orang tersebut meninggalkan sholat, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atas siksaan orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kalau tidak punya akal, seperti orang gila, orang koma, termasuknya di rumah sakit, nggak sadar, itu nggak wajib sholat. Kenapa? Karena nggak ada akalnya, seperti itu. Jadi orang di rumah sakit tersebut kalau sudah apa itu, misalnya ada kecelakaan atau sakit apa sampai orang tersebut koma dan tidak sadar, itu sholat memang tidak wajib kepada dia. Artinya seandainya meninggal mau diqodho apa enggak usah diqodho karena memang enggak wajib. Kecuali orang tersebut sakit, ada di rumah sakit tapi masih punya akal, sadar,
maka bagi dia sholat tetap wajib dilakukan. Kenapa? Karena masih punya akal. Nggak bisa dia sholat karena dia sakit. Ada caranya sholat untuk orang sakit. Seperti itu. Jadi karena sholat ini adalah ibadah yang sangat ketat. Sholat itu adalah ibadah yang sangat ketat. Makanya sholat ini jangankan orang yang sehat, orang yang sakit berbaring tapi akalnya masih ada, tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Sampai-sampai saking detailnya sholat tersebut seolah-olah sholat ini nggak ada keringanannya sama sekali. Cuma dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru. Ini mengkombinasikan beberapa hadis sehingga terbentuklah ilmu fikih dari beberapa hadis yang dikumpulkan dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberat-beratnya sholat, seketat-ketatnya sholat, Nabi Muhammad masih bersabda apa? Ad-dinu yusrun, agama ini gampang kata Nabi. Yassiru wala tu'assiru, permudahkanlah kalian ketika menyampaikan agama, wala tu'assiru, dan jangan dipersulit agama tersebut. Jadi apa yang dimaksud oleh hadis ini? Ada seberat-beratnya agama pasti ada keringanan. Keringanan tersebut yang dinamakan dengan udur-udurnya sholat. Apa yang dimaksud udur-udurnya sholat? Sholat itu kan ketat. Saking ketatnya sholat, ada waktu yang ditentukan dalam sholat yang dimana ketika orang itu sholat, meskipun dia sholat tapi keluar waktu, misalnya duhur, tidak melaksanakan duhur kecuali setelah asar atau separuhnya dikerjakan di waktu duhur, separuhnya lagi dikerjakan di waktu asar. Saking ketatnya sholat, meskipun dilakukan, ini hukumnya haram. Harus ada di waktu khusus itu sholat tersebut. Saking ketatnya sholat. Begitu. Cuma ada yang namanya keringanan dalam sholat dinamakan udur-udurnya sholat. Yang namanya manusia terkadang kan lupa, terkadang kan ketiduran, terkadang ada hal-hal yang lain yang membuat dia tidak ingat atau sangat sibuk. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, apa kata Nabi? Dimaafkan dari umatku, rufi'at an ummati, diangkat dari umatku, al-khata', kesalahan, wan nisyan, dan kekeliruan, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dimana mereka dipaksa untuk melakukannya. Jadi ini ada kaitannya dengan sholat. Artinya meskipun sholat itu ada waktu tertentu, ketika orang melaksanakan sholat di luar waktu itu hukumnya haram. Tapi ada udur-udur yang memperbolehkan bagi sebagian orang ketika mengalami udur tersebut untuk melakukan sholat setelah keluarnya waktu, dan itu tidak dinamakan dosa. Apa dalilnya? Dari mana tahu? Kalau orang itu melakukan sholat di luar waktu, tapi dia melakukan sholat tapi di luar waktu, tetap dosa. Ada. Apa hadisnya Isra wal Mi'raj? Hadis Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah seseorang yang dimana orang tersebut duduk atau berbaring. Kemudian ada orang satu berdiri memegang batu besar. Kemudian batu besar itu dilemparkan ke kepala orang yang berbaring tersebut sampai hancur. Menyatu lagi, dilempar lagi, hancur lagi. Menyatu lagi, hancur lagi. Tapi nggak mati orang tersebut. Nabi Muhammad tanya pada malaikat, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah orang yang disiksa seperti itu? Nah, akhirnya malaikat Jibril berkata, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'ani salatil mafruḍah. Mereka ya Rasulullah adalah orang-orang dari umatmu yang sangat malas, kepala itu berat untuk melaksanakan salat yang 5 waktu itu ya Rasulullah. Bukan dia enggak salat, tapi kepala itu berat. Sangat berat gitu. Salat sehingga waktu itu keluar. Makanya dalam surat Al-Maun apa? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatima la yuhaddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun.
Fawailun, maka celaka lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang alladzina hum an sholatihim sahun, dari sholatnya sahun. Apa sahun tersebut? Ai yata'akhirun an waqtiha, mereka semua yang selalu lambat dari waktunya sholat ketika melaksanakan sholat tapi keluar waktu. Celaka bagi orang yang seperti itu. Itu yang sholat, apalagi yang nggak sholat, apalagi yang nggak sholat. Makanya orang kafir saja, orang kafir nggak wajib sholat, tapi ketika mereka nggak sholat disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa meninggalkan sholat. Padahal nggak wajib sholat kepada orang kafir, tapi nanti di akhirat dia akan disiksa atas meninggalkan sholat. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan ketika orang kafir masuk neraka ditanya, masalakukum fi sakor, wahai orang kafir, apa yang membuat kamu masuk neraka sakor ini? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena saya bukan termasuk dari orang yang sholat. Jawabannya seperti itu. Wah, saya nggak sholat, kata orang. Saya masuk ke sini karena saya nggak sholat, padahal sholat itu nggak wajib pada mereka. Tapi dia bilang saya masuk ke sini karena saya nggak sholat. Artinya apa? Sholat itu berat. Kenapa? Saking beratnya. Makanya sholat tersebut diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sholat itu diwajibkan, Nabi Muhammad dipanggil. Sementara ibadah-ibadah yang lain mana? Nabi Muhammad diperintahkan untuk puasa, Nabi Muhammad ada di Madinah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk zakat, Nabi Muhammad ada di Madinah, ada di bumi. Tapi untuk sholat sangat istimewa, dipanggil Nabi Muhammad. Dalam malam Isra wal Mi'raj, naik sampai Nabi Muhammad hanya berdua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Nabi Muhammad menerima hadiah yang luar biasa dari Allah berupa sholat 5 waktu. Makanya sholat ini beda, seperti itu. Sholat ini beda. Cuma ada beberapa keadaan meskipun sholat itu kita kerjakan di luar waktu, lambatlah, itu diperbolehkan, dan ketika ada udzur-udzur yang tertentu. Makanya dalam fikih disebut ada yang namanya a'dzarus shalah, udzur-udzurnya sholat. Apa yang dinamakan udzur? Itu ketika kita mengatakan, kenapa sholat udzur? Kenapa kamu kok lambat? Karena saya ada udzur. Udzur itu apa? Definisi udzur itu apa? Udzur itu adalah suatu hal yang dimana ketika kita alami, kita tidak dicatat dosa meskipun kita melaksanakan sholat setelah keluarnya waktu. Itu namanya udzur. Jadi sesuatu itu ketika ada, kita nggak dicatat dosa meskipun kita sholat setelah keluarnya waktu. Nah, sesuatu ini apa saja yang mengatakan sholat itu udzur? Dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan cuma 2. A'dzarus sholati isnani, udzur-udzurnya sholat itu ada 2. 1 an-naumuh, 2 an-nisyanuh, lupa. Dan itu diambil dari hadis yang sahih. Dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat. Artinya ketiduran dari sholat, bukan dia nggak mau sholat, mau dia sholat, tapi ketiduran dari sholat sampai waktu keluar. Aw nasiyaha, atau dia lupa karena sibuk, atau lupa karena hal-hal yang lain, atau dia merasa sudah sholat padahal belum sholat. Falyusalliha idza dzakaraha, maka supaya sholatlah ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa wajib qadha, dan di situ tidak ada dosa atau tuntutan bagi orang yang tersebut. Hanya saja oleh ulama itu masih dibahas lagi. Nah, kalau nanti orang yang tidur, kemudian orang tidur tersebut enggak sholat, enggak dosa, maka banyak orang yang tidur. Saya ini mau tidur aja, nanti sholat berlambat-lambat saja. Akan dianggap seperti itu. Makanya oleh ulama dibahas lagi. Tidur yang seperti apa yang dikatakan tidur tersebut termasuk dari udzurnya sholat? Artinya gara-gara tidur ini gak dosa bagi dia untuk melakukan sholat setelah keluarnya waktu. Tidur yang seperti apa? Tidur yang tidak dianggap lalai pada sholat. Jadi tidur itu banyak, tapi kalau tidurnya dianggap lalai pada sholat, maka tidur itu tetap dosa dan tidak termasuk udzur. Seperti itu.
Tidur ya tidur karena lalai dalam sholat. Salah satu contohnya tidur yang tidak lalai dalam sholat. Tidur yang tidak lalai dalam sholat yaitu adalah orang yang tidur sebelum masuk waktu. Misalnya sebelum duhur dia tidur dan gak bangun sama sekali kecuali setelah adzan asar. Nah itu kan gak lalai. Kenapa? Karena tidur kan memang dia itu tidur sebelum menerima kewajiban sholat duhur. Kan belum duhur, jadi dia tidur. Sebelum menerima kewajiban sholat duhur dia tidur. Dan dia nggak bangun sampai keluar waktu asar. Baru orang ini dikatakan udzur. Kenapa? Karena dia tidurnya tidak lalai dalam sholat. Dalam tidurnya tidak lalai pada sholat. Yang kedua, tidur setelah masuknya waktu dan orang itu yakin sebelum keluar waktu pasti dia bangun karena berpesan pada orang atau karena ada yang membangunkan. Kalau salah satu contohnya orang setelah duhur capek tidur, bilang sama istrinya, anaknya atau temannya, nanti jam 2 tolong bangunin saya karena saya belum sholat. Jadi dia tidur. Nah tidurnya ini karena dia berpesan akan bangun dan dia mau sholat sebelum keluar waktu, berarti tidur ini bukanlah tidur yang melalaikan sholat. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya ada orang tidur setelah masuknya waktu dan sangat yakin kalau dia itu tidak akan bangun kecuali setelah keluarnya waktu, maka hukumnya orang seperti ini dosa 2 kali. Dosa pertama, dosa karena melaksanakan sholat di luar waktu. Dosa yang kedua karena tidurnya. Tidurnya dianggap penyebab dia meninggalkan sholat. Jadi dosa karena tidurnya, kan tidurnya disengaja. Saya mau tidur, masuk waktu saya mau tidur. Yakin dia sudah nggak akan bangun kecuali setelah keluarnya waktu. Jadi tidurnya itu dicatat dosa. Dan sholat di akhir waktu juga dilaksanakan. Sholat sampai keluar waktu itu juga dicatat dosa. Seperti itu. Makanya tidak semua tidur yang dikatakan oh ini yang penting tidur. Yang penting tidur itu sudah termasuk udhurnya sholat. Enggak. Tapi tidur yang tidak dianggap lalai pada sholat. Kalau tidur yang dianggap lalai pada sholat, maka itu hukumnya itu hukumnya haram. Tidurnya haram dan meninggalkan sholat itu juga hukumnya haram. Selain kejadian untuk diri sendiri, disunnahkan atau wajib bagi orang yang melihat keluarganya atau temannya atau orang yang dia tahu dia sedang tidur tapi dia belum sholat. Kita tahu dia tidur tapi dia belum sholat, maka wajib bagi kita untuk membangunkan dia untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Wajib bagi kita. Kenapa? Karena itu dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Itu kalau sholat yang wajib. Tapi kalau sholat sunnah itu membangunkan hukumnya juga sunnah. Seperti salah satu contohnya tahajud. Sekarang tengah malam kita membangunkan keluarga. Sholat tahajud itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti kita disunnahkan untuk membangunkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi kita ada dari keluarga kita yang tidak sholat isya, kemudian dia tidur dan kita bangun untuk sholat tahajud, tapi kita tahu dia belum sholat isya, wajib bagi kita untuk membangunkannya. Kenapa? Karena untuk melaksanakan hal yang wajib. Karena itu termasuk dari amar ma'ruf, menegakkan kewajiban, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masuk dalam kaidah kullu ma yatawassalu ila iqamatil wajib fa huwa wajibun. Sesuatu yang menjadi penyebab terdirinya sesuatu yang wajib, sesuatu ini jadi wajib. Sesuatu yang menjadi sebab pelaksanaannya sesuatu yang wajib, maka ini hukumnya juga wajib. Jadi ketika sholat bagi dia itu hukumnya wajib dan dia tidak bisa sholat tanpa bantuan kita, maka kita wajib membantu dia untuk melaksanakan sholat. Caranya bantu gimana? Ya bangunin gitu. Caranya itu dibangunkan. Dan tidur tersebut ada tidur ini hukumnya sunnah
seperti tidur qailulah. Ada tidur itu hukumnya sunnah, tidur qailulah. Tidur qailulah itu adalah tidur siang sedikit 1 jam, paling lama itu 1 jam itu. Kenapa kok disunahkan tidur qailulah? Karena dengan adanya tidur siang akan membantu orang tersebut untuk semangat atau giat melaksanakan ibadah di waktu malam. Itu makanya disunahkan. Dan di sini ada penjelasan dari ulama, Apa? Kathratun naumi mimma yurisul faqra lil ghina wa ziyadatuhu liman huwa fakirun. Banyak tidur termasuk dari sesuatu yang menyebabkan kefakiran bagi orang kaya dan semakin fakir bagi orang yang fakir. Itu terlalu banyak tidur. Makanya ada ulama yang berkata, ada ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama halaka man halaka min qablakum bi thalathati asya'ah. Orang terdahulu itu kebanyakan celaka, yang celaka itu disebabkan karena 3 hal. Apa? Apa itu? Fudulut ta'am wa fudulul kalam wa fudulul manam katanya. Apa? Makan berlebihan, ngomong berlebihan, tidur berlebihan. Itu yang menjadi penyebab celaka. Fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul manam. Ngomong berlebihan, makan berlebihan, tidur berlebihan. Jadi dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birrah. Sesungguhnya tidak menolak pada takdir kecuali doa, dan tidak menambah pada umur kecuali melakukan kebaikan. Tuh, kalau kita ingin panjang umur, perbanyak melakukan kebaikan, lebih khusus kepada kedua orang tua. Ketika kita ada sesuatu yang dikhawatirkan, maka perbanyaklah doa. Dan hati-hati, jangan sampai kita tersebut ada masalah terus kita memperbanyak tidur. Akan semakin besar masalah tersebut. Wa innar rajulah la yuhramur rizqa bidzambin adnabahu khususun al-kadzib. Dan sesungguhnya seorang laki-laki, ini satu hadis yang menjelaskan tentang tidur, tapi saya baca semua karena banyak faedah di sini. Sesungguhnya seseorang akan dihalangi dari rezeki yang ditentukan untuk dia gara-gara dosa yang dia lakukan. Seseorang dapat rezeki, Allah Ta'ala takdirkan rezeki ini sampai pada dia. Tapi terkadang rezeki ini nggak sampai-sampai, padahal udah rezekinya, tapi nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi sampainya rezeki pada dia. Seperti itu. Khususun al-kadzib, secara khusus dosa yang berupa berbohong. Kebohongan itu hati-hati. Wa kathratun naumi yutujibul faqrah, dan banyak tidur bisa menyebabkan kefakiran. Wa kadzalika naumu uryanan idza lam yastatir bi syai'in, begitu juga tidur telanjang itu menyebabkan kefakiran, menyebabkan kemiskinan. Tidur telanjang tanpa busana apapun, tanpa selimut. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub itu kan hukumnya makruh, dan itu juga mewajibkan kefakiran. Wattahawunu bisaqatatil maidah, dan lalai dengan jatuhnya makanan. Ada makanan yang jatuh dibiarin aja. Kenapa? Karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man saqatat minhu luqmatun falyumit anhul ada wal yakulha. Barang siapa yang jatuh satu suapan makanan ada yang jatuh, maka buanglah kotoran, kemudian makanlah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita nggak tahu makanan kita yang berkah itu ada di mana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan membuang sisa-sisa makanan kalau kita mampu untuk menghabisinya. Dan kalau kita nggak mampu menghabisinya, maka jangan ngambil banyak-banyak. Kenapa? Karena sisa makanan yang tersisa itu kita nggak tahu berkahnya itu ada di mana. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW saking mencari keberkahan dalam makanan, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjilat jari-jari ketika makan. Kenapa? Kita nggak tahu keberkahan itu ada di mana. Seperti itu.
Kalau kita biarkan makanan, itu rezeki dari Allah yang Allah amanatkan untuk kita. Ketika rezeki yang sedikit kita sudah lalai, gimana Allah mau memberi yang banyak? Sedikit aja kita nggak mampu menjaga, gimana kita mau yang banyak? Gitu. Makanya kita lalai dengan hal itu menjadi salah satu penyebab kefakiran. Seperti itu. Kenapa? Karena lalai dari amanat, berupa amanat rezeki yang sedikit dari Allah, kita sudah lalai apalagi yang banyak, maka semakin lalai ujung-ujungnya. Seperti itu. Terus wa kansul baiti lailan wa tarkul kumamati, menyapu rumah di waktu malam itu menyebabkan kefakiran, dan meninggalkan sampah di rumah itu menyebabkan kefakiran juga. Terus wal masyu amamal masyayikh wa nidaul walidaini bismihima, termasuk yang menjadi penyebab kefakiran itu adalah kita berjalan di depan orang tua dan memanggil orang tua sendiri dengan nama asli. Memanggil orang tua sendiri dengan nama asli. Wattahawunu bisalah, dan lalai melaksanakan salat. Kita kan ini salat kan ya. Lalai melaksanakan salat itu termasuk dari salah satu penyebab orang tersebut melaksanakan menerima kefakiran. Loh, kita lihat terkadang orang nggak salat tapi kayanya luar biasa. Kaya luar biasa. Ada itu yang seperti itu. Orang Islam, iya orang Islam. Tapi kita jangan terlena dan tertipu dengan hal itu. Coba lihat pada akhirnya. Banyak, sangat banyak orang kaya kita saksikan. Bahkan saya sendiri banyak, bukan satu dua orang yang saya saksikan. Kaya luar biasa. Waktu fakir, waktu nggak punyanya khusyuk. Wah, sholat jamaah, masya Allah luar biasa. Ketika sudah kaya berubah, meninggalkan jemaah, sibuk dengan bisnis ini sampai meninggalkan sholat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Kaya, masya Allah. Sebelum mati miskin dulu. Kekayaannya nggak diwariskan pada anaknya. Nggak diwariskan, miskin dulu, bangkrut, ada masalah, ini semuanya. Kenapa? Keberkahan itu tidak ada di situ. Maka jangan mencari sesuatu yang banyak. Mencarilah sesuatu yang berkah, karena al barakatuh ma hallat fi qalilin illa katharathu wa ma nuzi'at an kathirin illa qallalathu. Sesungguhnya keberkahan tersebut jika ada dalam satu yang sedikit, maka yang sedikit akan terasa banyak. Jika keberkahan dicabut dari sesuatu yang banyak, maka dari yang banyak tersebut akan terasa menjadi sedikit. Seperti itu. Makanya dulu ada seorang suami istri fakir. Keduanya fakir tapi sabar. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja tapi masya Allah kekurangan, serba kekurangan. Minta kepada Allah, minta. Pada akhirnya yang laki-laki itu bermimpi. Kamu ambil uang, anggap saja kalau sekarang kamu ambil uang 100 juta di tempat ini, tapi uang itu enggak ada keberkahannya. Dalam mimpinya. Kemudian dia berkata pada istrinya, "Dek, saya mimpi ini tapi enggak ada keberkahannya." Kata istrinya, "Ambil Mas." Enggak mau saya. Kenapa? Karena enggak berkah. Berapa? 100 juta. Enggak, kalau sekarang anggap saja saya sebenarnya di situ 100 dinar. 100 dinar. Saya contoh 100 juta. Ya. Tapi enggak ada keberkahannya sama sekali. Enggak mau saya ambil. Terus berdoa minta kepada Allah, siang kerja malam doa, siang kerja malam minta kepada Allah. Malam kedua mimpi lagi, ambil uang di belakang rumah kamu. Di belakang rumah kamu ambil, ada uang 10 juta. Tapi di situ tidak ada keberkahannya. Cerita lagi sama istrinya, ambil Mas, enggak, karena enggak berkah katanya. Sudah, istrinya ikut saja. Malam ketiga, si suami itu mimpi lagi. Sekarang ambil uang di bawah pohon, itu berapa? 2 dirham. 2 dirham itu ya kalau sekarang anggap saja 20.000. Di situ ada keberkahan yang sangat banyak. Nggak cerita sama istri, langsung diambil. Ternyata benar-benar ada 2 dirham itu, 2 dinar itu. Tapi diceritakan sama istrinya ketika dapat, saya dapat ini.
dari mimpi saya ternyata benar-benar ada, tapi ini ada keberkahannya. Mikir yang suami itu, buat apa ini uang 20.000? Jadi si suami itu sama istrinya karena lapar ya beli ikan. Apalagi kalau nggak beli ikan, ya beli ikan. Lapar beli ikan. Ketika beli ikan, ternyata satu ikan harganya 10.000. Jadi beli 2 ikan. Jadi itu seharga 20.000, habis sudah. Keberkahan dalam 2 ikan itu apa? Nggak ada yang tahu. Dan dia pun juga nggak menyangka. Dan dia nggak mikir keberkahan lagi. Yang dia pikir cuma satu, apa? Lapar, gimana caranya supaya kenyang. Jadi ikan itu dibasuh, ketika dibelah ternyata dalam perutnya ada berlian. Satu ada berlian. Dia pun juga tidak paham bahwa berlian itu sangat mahal. Dibuka yang satunya lagi ikan tersebut, ada berlian lagi, gembar. Ternyata berlian itu gembar. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Dia nggak tahu harga berlian kayak apa. Mungkin orang dulu itu sangat jujur. Dia bawa ke tempat emas. Ketika dibawa ke tempat emas, satu yang dibawa ke tempat emas, satu yang dibawa ke tempat emas, kata orang tukang emas itu apa? Ini barang langka dan sangat mahal katanya. Kalau saya beli ini habis semua dengan modal saya, katanya. Tuh. Emang ini apa? Ini berlian yang sangat langka, tidak ada orang yang punya kecuali bangsawan. Terus gimana katanya? Ini di sana ada raja, anggap saja kalau sekarang itu bupati, suka berlian. Gitu. Suka berlian. Ketika suka berlian, ya sudah kamu tawarkan saja ke sana. Ditawar. Kalau dulu berlian itu ditaruh di mahkota. Ditaruh di mahkota. Ditawarkan pada raja. Ternyata rajanya itu Masya Allah jujur. Ditawar. Raja itu cuma bilang, cuma ngelihat. Nggak tanya mau dijual berapa. Nggak gitu. Langsung ditawar. Kalau sekarang itu anggap saja saya tawar ini 20 miliar katanya. 20 miliar. Orang itu bingung. 20 miliar seumur hidup gak pernah pegang uang banyak segitu. Tapi ditawar seperti itu, ya sudah terima saja. Ketika uang itu sudah diterima, raja itu bilang, karena raja itu ternyata ahli dalam berlian. Kata raja itu, seharusnya berlian seperti ini bukan satu, tapi 2. Akhirnya raja itu berkata, siapa yang bisa menemukan satunya lagi, saya beli 30 miliar. Itu kan tadi 20 miliar. Siapa yang menemukan ini satunya lagi yang mirip sama ini, saya beli 30 miliar. Orang itu jawab, saya ada di rumah satu lagi. Akhirnya dibawa, dijual. Dapat dari 20.000 dapat 50 miliar. Kenapa? Di situ ada keberkahan. Gitu. Jadi seandainya yang 1 miliar 100 juta itu diambil, ya cuma itu aja. Tapi keberkahan itu perlu dicari memang. Dan keberkahan itu paling berkah itu ada di kedua orang tua. Kalau kita mencari keberkahan jangan jauh-jauh, di orang tua dulu. Cari keberkahan pada kedua orang tua dulu. Barulah cari pada yang lain. Jangan melangkahi yang lebih besar untuk mendapatkan yang kecil, jangan. Jangan sampai kita itu salah. Kita melangkahi orang tua cari berkah ke sana, cari berkah ke sini, tapi orang tua kita langkahi. Orang tua kita dahulukan, kemudian carilah itu kemana-mana. Insya Allah keberkahan akan didapat seperti itu. Yang kedua, termasuk dari udurnya sholat itu adalah lupa. Tapi lupa itu termasuk dari udurnya sholat apabila lupa tidak timbul, tidak keluar dari sesuatu yang dilarang. Kalau lupa karena sesuatu yang dilarang, misalnya lupa nggak sholat, kenapa? Karena nyabu. Atau lupa nggak sholat karena main-main, karena judi, karena taruhan, karena nonton bola sampai tengah malam, sampai lupa sholat isya, sampai subuh, nah itu hukumnya haram. Tapi kalau lupa bukan karena sesuatu yang dilarang, seperti saking asyiknya belajar, asyiknya dzikir, asyiknya baca Quran, atau orang itu merasa sudah sholat tapi kenyataannya belum sholat, kemudian dia lupa, maka itu termasuk dari udurnya sholat dan itu enggak dosa. Kalau karena yang dilarang itu hukumnya dosa. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan? Hitungan apanya? Setiap rakaat 75.
Setiap rakaat 75 tasbih. Nah, kalau hmm, jadi begini, salat tasbih itu kan 75 tasbih, kan begitu kan ya? 75. Salah satunya 10 10 10 kecuali satu tempat yaitu 15. Ya kan ya? Kalau semisalnya ada yang nggak kebaca karena imamnya cepat, dikodok di bacaan tasbih setelahnya. Seperti itu. Tapi yang penting itu tidak kurang dari 75. Seandainya lebih daripada 75 itu nggak ada masalah. Karena itu zikir. Zikir dalam sholat tidak membatalkan sholat. Tapi jika kurang dari 75, misalnya dalam sholat tasbih kurang dari 75, maka itu tidak memenuhi syarat daripada sholat tasbih. Sehingga sholat tersebut ya sah juga sholatnya, nggak ada masalah. Dalam sholat itu sah, tapi itu tidak memenuhi persyaratan dalam sholat tasbih. Karena sholat tasbih tersebut dinamakan sholat tasbih ya karena ada tasbihnya dengan hitungan yang tertentu. Tapi seandainya kita sholat biasa dikasih tasbih, ya nggak ada masalah juga. Tapi kalau tidak lengkap ya bukan sholat tasbih. Dan sholat tasbih ini 4 rakaat. Andai orang itu melaksanakan sholat tasbih, tapi cuma 2 rakaat, ya nggak juga. Seperti itu. Paham? Tapi sholatnya sah, tetap sholat, dapat pahala. Dari tasbih yang dia lakukan juga dapat pahala seperti itu. Dapat pahala juga. Sholat tasbih itu sebenarnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu artinya sholat sunnah yang tidak ada waktu yang ditentukan. Artinya jadi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah juga, tapi sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya waktunya nggak ditentukan, gitu. Artinya bisa sholat tasbih siang, bisa sholat tasbih malam. Jadi nggak ada waktu yang tertentu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi seandainya ada yang kurang atau tidak memenuhi persyaratan daripada sholat tasbih, ya jadi sholat sunnah biasa. Seperti itu. Tapi tetap sholat sunnah. Hmm. Sholatnya, gitu. Karena tidak memenuhi syarat. Sebenarnya dalam sholat juga ada tasbih kan, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi karena tidak memenuhi, maka tidak dinamakan sholat tasbih. Nah, seperti itu. Hmm. 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 Kenapa kenapa? Terus? Hmm. Hmm. Gini, ya. Sholat jenazah itu fardhu. Cuma fardhunya fardhu kifayah. Fardhu ini ada dua, ada fardhu ain. Fardhu ain itu adalah kewajiban yang tertuju pada perorangan, tiap-tiap orang. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang wajib ditegakkan tanpa memandang perorangan. Intinya harus ditegakkan tanpa memandang perorangan. Artinya yang penting ada yang mendirikan, maka yang lain tersebut gugur kewajiban pada yang lain. Itu namanya fardhu kifayah. Termasuk dari fardhu kifayah adalah apa? Dalam satu desa harus ada orang yang hafal Quran. Dalam satu desa harus ada orang yang punya ilmu. Itu namanya fardhu kifayah. Seperti itu. Dan sholat jenazah dan semua pelayanan tentang jenazah itu namanya fardhu kifayah. Terus sholat itu kan ada syahadat. Itu ghaliban. Ghaliban itu pada umumnya. Kalau sholat jenazah kok nggak ada, karena yang dimaksud dalam sholat jenazah itu adalah doa. Ya, tujuan dari sholat jenazah itu apa? Doa. Kenapa sholat jenazah kalau tujuan doa kok dinamakan sholat? Karena permulaan dan penutupnya mirip sholat. Kalau sholat awalnya apa? Takbir. Sholat jenazah awalnya apa? Takbir juga.
Sholat akhirnya apa? Salam. Sholat jenazah penutupnya apa? Salam juga. Jadi sholat jenazah ini, sholat jenazah di awalnya apa? Takbir. Ya sholat biasa kan awalnya juga takbir. Makanya sholat jenazah itu kenapa kok dinamakan sholat? Karena ada beberapa, tidak semuanya. Karena ada beberapa pekerjaan yang mirip sholat, makanya sholat jenazah itu dinamakan sholat. Aslinya tujuan utama dari sholat jenazah itu adalah mendoakan mayit. Seperti itu. Mendoakan mayit. Sementara mendoakan mayit itu, kalau syahadat itu kan untuk diri kita sendiri. Kalau jenazah kan ada tujuannya mendoakan mayit. Sampai-sampai ada ulama yang berkata, salah satunya kalau tidak salah ini Al-Imam Ad-Ra'i, beliau berpendapat bahwasanya beliau memperbolehkan sholat jenazah tanpa wudhu. Kenapa? Karena tujuannya adalah doa. Doa nggak harus punya wudhu. Seperti itu. Sampai-sampai saking memandang dalam sholat jenazah tujuan utama adalah doa, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bahwa sholat jenazah itu nggak harus punya wudhu gitu. Tapi pendapat yang muktamad dan pendapat yang kuat ya harus punya wudhu, karena sebagian pekerjaannya itu mirip sholat seperti itu. Ya seperti yang tadi saya jelaskan, sholat kan ada ruku, ada sujud, sholat jenazah kan nggak ada, yang seperti itu. Jadi sholat itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang penting didirikan di satu desa, satu tempat, maka yang lain itu gugur kewajiban untuk melaksanakan ini. Seperti itu. Namanya fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu, hukumnya apa? Fardu kifayah. Jemaahnya, sholat 5 waktu fardu ain, wajib pada perorangan. Jemaahnya fardu kifayah. Artinya sholat wajib para perorangan, jemaahnya itu fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung harus didirikan jemaah. Kalau nggak ada kompak satu kampung, nggak ada mendirikan jemaah, semuanya dosa. Tapi kalau ada yang mendirikan, walaupun hanya sebagian, yang nggak jemaah itu nggak dosa, karena sudah didirikan itu. Itu namanya fardu kifayah. Paham ya? Wallahu a'lam. Fatihah. Hah? Sholat apa? Sholat utako. Apa sholat utako? Iya, enggak. Ini sebenarnya ada beberapa sholat yang memang enggak ada itu anjuran dalam syariat. Memang enggak ada anjuran syariat. Sehingga diberi nama dengan ada sholat rojab itu ada sholat syawal ada, sholat rojab ada. Ketika diteliti ternyata hadisnya hadis maudhu atau hadisnya hadis palsu, dan sholat yang seperti itu dengan nama khusus dan pekerjaan yang khusus itu dikatakan sholat bid'ah yang diharamkan. Seperti itu. Cuma kalau sholat umum secara mutlak itu hukumnya diperbolehkan. Ada memang beberapa pekerjaan sholat itu sebenarnya nggak ada, tapi diada-adakan. Ya, wallahu alam dari mana itu. Makanya dalam hadisnya Nabi, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dari agama ini yang saya tidak pernah menganjurkan dan memerintahkannya, kata Nabi, fahuwa raddun. Itu ditolak. Seperti itu. Ada. Sholat di bulan khusus itu ada. Allah. Fatihah.